Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas persyaratan umum beasiswa unggulan tahun 2023. Di video kali ini kita akan bahas secara spesifik terkait persyaratan khusus yang ada di beasiswa unggulan, khususnya pada program sarjana atau S1. Nah, di buku panduan pada halaman kelima, itu sudah dijelaskan terkait persyaratan-persyaratan khusus apa saja yang harus dilengkapi calon pendaftar beasiswa unggulan agar nanti bisa lolos seleksi administrasi. Mari kita bahas satu persatu untuk persyaratan khusus. Nah, di persyaratan khusus beasiswa program sarjana atau S1 itu setidaknya ada 7 persyaratan. Yang pertama, itu lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi di sini lulusan SMA dan SMK, kalau tahun berjalan itu kan tahun yang saat ini ada, berarti lulusan tahun 2023. Atau maksimal lulusan 2 tahun sebelumnya, artinya di tahun 2021. Mereka lulus tahun 2021, tapi memilih untuk tidak kuliah dan sekarang kuliah, baik itu di semester 1 maupun di semester 3 itu nanti bisa. Kemudian memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Nah, di sini kemarin saya melampirkan bukti saya diterima di Universitas Lambung Mangkurat itu dari bukti pengumuman SBMPTN. Dan juga di lampiran keduanya saya melampirkan bukti pembayaran UKT. Karena kalau saya hanya melampirkan bukti SBMPTN, kan bisa saja saya tidak mengambil program studi itu. Tapi ketika saya mengambilkan bukti pembayaran UKT, artinya saya sudah melakukan pendaftaran dan juga melakukan pembayaran UKT sehingga saya merupakan mahasiswa dan diterima di program studi itu. Tapi kawan-kawan, saran saya kalau memang bisa diurus dan sempat, sepertinya dia masih bisa dan sempat. Jadi nanti kawan-kawan silahkan ke bagian ke dekanat atau ke rektorat. Nanti tanyakan saja ke resepsionis atau bagian tata usaha di sana untuk meminta surat penerimaan atau surat keterangan lulus. Jadi biar lebih pasti dan kawan-kawan punya berkas yang lebih valid untuk dilampirkan nantinya. Kemudian yang ketiga, itu memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi. Sama halnya dengan poin kedua tadi, biar sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, jadi Anda kumpulkan file-file atau berkas apa saja yang perlu diurus ke dekanat atau ke rektorat. Jadi nanti ketika Anda sampai ke dekanat atau ke rektorat, itu bisa langsung mengurus semua file yang Anda perlukan untuk mendaftar beasiswa unggulan. Kemudian poin keempat, ini khusus untuk mahasiswa ongoing, artinya mahasiswa ongoing semester 3 saat ini, itu yang sudah mulai perkuliahan maksimal sedang berada di semester 3. Jadi untuk yang mendaftar beasiswa unggulan ini itu khusus untuk mahasiswa baru angkatan 2023 dan mahasiswa ongoing maksimal di semester 3 atau mahasiswa angkatan 2022 atau memiliki bukti KHS maksimal semester 2 dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,25 pada skala 4. Jadi untuk yang mahasiswa ongoing itu harus melampirkan nanti KHS-nya, kartu hasil studi, maksimal semester 2. Jadi karena sudah selesai semester 2, jadi semester 1 dan semester 2 itu nanti dilampirkan. Untuk IPK-nya paling rendah 3,25. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Jadi untuk Anda yang mau mengambil perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri, wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, ini mungkin terkait kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi nanti mungkin kita akan bahas tersendiri terkait UKBI ini, karena memang di tahun 2020 yang lalu kami di 2020 itu tidak melampirkan sertifikat ini. Adapun sertifikat yang pada saat itu diminta sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, dan itu hukumnya hanya sunnah untuk kawan-kawan di S1. Jadi di tahun 2023 ini cukup berbeda, dan kami pun kalau ditanya
agak bingung harus menjelaskan apa, karena memang kami tidak menjalani terkait kemampuan bahasa Indonesia ini. Kemudian yang keenam, itu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri dengan skor minimal seperti yang tercantum di buku panduan. Jadi untuk yang kemampuan berbahasa Inggris itu khusus untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri. Kalau Anda di dalam negeri, Anda tidak perlu melampirkan ini. Tapi kalau Anda punya ini, meskipun Anda perguruan tingginya dalam negeri, kalau mau melampirkan juga tidak masalah. Artinya nanti bisa saja jadi poin plus. Kemudian poin ketujuh itu membuat karya esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan. Nah, di sini di judul atau tema itu cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu terkait menjadi insan cerdas dan kompetitif. Kalau di tahun ini, judul atau temanya itu kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Jadi mungkin concernnya nanti di esai ini adalah kawan-kawan itu harus punya gagasan atau ide yang kuat terkait kontribusi apa nantinya yang akan diberikan kepada Indonesia selama dan sesudah Anda menyelesaikan studi. Jadi misalkan kalau saya di program studi teknologi pendidikan, selama saya menjadi mahasiswa, saya akan concern untuk pengembangan media pembelajaran. Saya akan merancang sebuah platform pendidikan. Itu yang saya lakukan ketika saya menjadi mahasiswa. Dan kontribusi apa nantinya ketika kawan-kawan sudah selesai masa studinya. Misalkan ketika sudah selesai masa studi, saya akan mewujudkan platform yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang sebelumnya pada saat saya menjadi mahasiswa, seperti itu. Nah, nanti kita juga akan bikin video tersendiri terkait esai ini. Jadi kawan-kawan ikuti terus channel ini biar kita bisa terus bercerita terkait beasiswa unggulan. Kemudian ditulis pada kolom esai paling sedikit 1000 kata dan paling banyak 1500 kata. Kalau tidak salah di tahun saya itu maksimal 1000 kata. Jadi di tahun 2023 ini kawan-kawan punya kebebasan antara 1000 kata dan maksimalnya nanti 1500 kata. Kalau saya, karena tergantung ya, kalau kawan-kawan punya banyak hal yang bisa diceritakan dan disampaikan serta ditawarkan kepada beasiswa unggulan, saya akan memaksimalkan 1500 kata ini dengan baik. Tapi kalau kawan-kawan merasa ingin esainya simple, kemudian ringkas dan lain sebagainya, mungkin kawan-kawan bisa ambil yang di 1000 kata atau 1100 kata. Kemudian poin terakhir atau poin ke-C yaitu esai meliputi. Jadi di dalam esai itu ada bagan-bagan atau struktur-strukturnya. Yang pertama adalah deskripsi diri. Jadi Anda menjelaskan diri Anda. Kemudian deskripsi peran apa yang akan dilakukan. Kemudian deskripsi cara mewujudkan peran tersebut. Nah, jadi memang deskripsi diri ini mungkin kawan-kawan sudah hafal di luar kepala. Kawan-kawan tinggal menuliskan bagaimana perjalanan hidup kawan-kawan. Kemudian deskripsi peran apa yang akan dilakukan ini terkait ide dan gagasannya. Dan deskripsi cara mewujudkan peran tersebut ini terkait implementasinya. Jadi perkenalan, gagasan, dan bagaimana Anda mewujudkan atau mengimplementasikan gagasan yang Anda tulis sebelumnya. Nah, itu mungkin terkait persyaratan khusus beasiswa unggulan. Nanti kita akan bahas persyaratan-persyaratan lainnya yang lebih detail. Jadi untuk di video kali ini kita hanya membahas terkait persyaratan khusus di beasiswa program sarjana S1. Tetap semangat kawan-kawan dan sampai jumpa.